Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang international business bab 6 tentang international trade. Ditutup bukunya punyanya Charles Hill karena memang dipakai untuk dan masih relevan. Beberapa contoh case-nya juga misalnya di antara Ghana dengan South Korea di beberapa tahun yang lalu ya. Kalau sekarang mungkin kondisinya berbeda tentang international trade di sini. Eh, Apakah absolute advantage atau juga misalnya komparatif nantinya, Ricardo. Jadi bagaimana satu negara itu masih memiliki keuntungan dengan melakukan international trade, walaupun di situ dari sisi production, consumption, faktor-faktor produksi yang dikonsumsi itu misalnya lebih inefisien. Kita ambil contoh nantinya. Nah, tentu kalau di negara yang memiliki absolute advantage dalam konsumsi faktor-faktor yang lebih efisien, misalnya untuk produksi di farming, misalnya farming industri, cocoa misalnya untuk Indonesia, kemudian kopi, Robusta dan Arabica misalnya lebih efisien dibandingkan negara-negara di Jepang, misalnya tentu dia memiliki absolute advantage, kemudian industri sawit kita yang lebih efisien dibandingkan negara-negara lainnya di Timur Tengah mungkin kita hampir sama dengan atau melebihin sedikit little bit dibandingkan Malaysia. Nah, itu berarti kita memiliki absolute advantage. Kemudian di industri farming memang di beberapa itu kalau di lingkup di negara, misalnya kalau di lingkup di dalam internal negara, satu provinsi dengan provinsi yang lain ada absolute advantage. Misalnya di Gorontalo itu lebih ke sentra jagung yang SCM dari hulu ke hilir. Nah, tentu dilihat dari absolute advantage-nya, mereka memiliki keuntungan-keuntungan dengan melakukan ekspansi, tidak hanya memenuhi kebutuhan di home base-nya, tapi juga memenuhi di ekspor. Kemudian comparative advantage di sini menunjukkan bahwa walaupun satu negara, misalnya di Iceland, Iceland itu tidak bisa memproduce oren, misalnya tidak bisa memproduce oren, bisa menghasilkan anggur misalnya. Kemudian namun dengan treatment, kemudian dengan penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih mahal atau inefisien. Namun tentu di situ masih memiliki comparative advantage misalnya di antara produk A dengan produk B yang dihasilkan di negara tersebut. Misalnya untuk Indonesia, kenapa di Indonesia lebih efisiensi untuk ekspor sawit misalnya, comparative advantage-nya dibandingkan dengan misalnya untuk produk-produk yang skill advance, kemudian teknologi edge atau teknologi akhir. Nah, tentu di compare misalnya untuk less production, faktor-faktor produksi resource-nya lebih sedikit untuk industri, misalnya untuk farming atau untuk sawit khususnya dibandingkan dengan yang labor skill. Kemudian nanti yang terakhir tentu melihat di nation kompetitif. Nation kompetitif itu melihat dari SDM satu bangsanya, faktor-faktor resources yang ada, kemudian samping itu juga ketersediaan supply dan kompetitif competition di satu negara itu bagaimana menciptakan sebuah nation itu menjadi lebih kompetitif, more kompetitif dibandingkan nation lainnya. Nah, ini saya ambil dari punyanya Michael Porter. Mari kita lihat di dalamnya lebih detail. Nah, ini adalah yang pertama tentang absolute advantage. Di sini adalah Ghana. Ghana, ini lagu favoritnya Soneta. Oh, bukan ya. Nah, ini yang South Korea, Korea Selatan. Kemudian dia lebih banyak produksi rice dibandingkan cocoa, misalnya lebih banyak produksi rice dibandingkan cocoa. Kemudian yang Ghana itu lebih banyak produksi cocoa dibandingkan rice. Dia menciptakan atau menghasilkan 20 cocoa dan menghasilkan hanya 10 rice untuk Ghana. Kemudian untuk Korea itu dia ciptakan 20 tapi dia menciptakan 5. Nah, tentu di situ absolute advantage untuk Ghana adalah di cocoa. Kemudian untuk South Korea adalah di production di rice. Nah, di sini kita lihat misalnya dalam menghasilkan cocoa, Ghana itu membutuhkan sedikit
resources, artinya lebih efisien, more efisien dibandingkan untuk menciptakan rice. Dan sebaliknya, Korea Selatan ini memiliki absolute advantage di bidang production rice. Nah, ini artinya South Korea ini membutuhkan lebih banyak resource untuk menghasilkan 1 ton kokoa dibandingkan Ghana. Nah, ini konteksnya adalah bagaimana pentingnya untuk international trade. Perdagangan internasional menjadi penting bahwa win-win solution didapat. Ghana mendapatkan lebih banyak rice dengan adanya international trade, kemudian South Korea mendapatkan lebih banyak kokoa dengan adanya international trade. Kita lihat ya, disimak, dilihat, diraba, diterawang, oh bukan. Nah, ini kita lihat untuk Ghana misalnya, dia kalau di production untuk kokoanya yang lebih besar, more production, sedangkan less production untuk rice-nya. Sedangkan untuk South Korea itu 40 dengan rice-nya yang lebih banyak rice untuk South Korea dibandingkan kokoanya. Nah, dan ini adalah resources yang dibutuhkan untuk memproduksi, untuk menghasilkan 1 ton. Misalnya untuk South Korea, misalnya untuk memproduksi 1 ton itu dia butuh 10 resource untuk rice. Untuk kokoa 40, berarti sangat 4 kali lipat untuk menghasilkan kokoa. Apa yang harus dilakukan oleh Korea? Apakah dia menciptakan atau membuat kokoa juga? Tidak. Dia nanti spesialisasi dengan 0, tapi dia menghasilkan 20 rice. Hampir sama dengan misalnya dengan kokoanya Ghana, dari 10 dia, apakah dia menghasilkan rice? Tidak. Dengan spesialisasi dia konsentrasi di menghasilkan kokoa 20. Berarti dia tidak makan. Makannya adalah kokoa, bukan. Dengan adanya international trade, maka didapatkan benefit atau advantage, kedua pihak mendapatkan gain, keuntungan dengan adanya international trade, yaitu dengan 20 kokoa yang ada di Ghana, kemudian 20 rice yang ada di South Korea, kemudian mereka melakukan trade 6 ton dari Ghana menuju ke South Korea dan rice-nya menuju ke Ghana, maka total konsumsi itu menjadi lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Peningkatan konsumsi dengan adanya spesialisasi tadi. Nah, itu yang absolute advantage. Kalau misalnya komparatif, nah ini dia kalau komparatif misalnya punyanya Ricardo Gelael, bukan ya, David Ricardo. Misalnya dalam konteks ini Ghana itu produksi lebih banyak kokoa dan produksi lebih banyak rice. Sedangkan South Korea misalnya zaman dulu lebih sedikit semuanya, walaupun dalam konteks kokoa pasti, dalam konteks rice juga pasti. Nah, namun apakah Korea Selatan ini masih bisa melakukan international trade dengan Ghana? Karena dia lebih inefisien, lebih tidak efisien. Dia hanya menghasilkan 10 dalam sumber daya yang sama, misalnya dia menghasilkan 5 untuk kokoa dan sebaliknya untuk Ghana 15 lebih banyak daripada rice-nya dan kokoanya lebih banyak sekali dibandingkan South Korea. Maka komparatifnya adalah Ghana bisa menghasilkan 4 kali lipat, dari 10 menjadi 44 kali lipat dari banyak South Korea tentang kokoa, tapi dia cuma 1,5 banyak rice-nya, sehingga Ghana itu memiliki komparatif lebih efisien daripada South Korea di bidang produksi kokoa daripada rice, karena kokoanya itu lebih efisien 4 kali lipat, sedangkan rice-nya lebih efisien misalnya 1,5. Nah, dengan melakukan comparative advantage international trade itu, maka Korea Selatan masih memiliki gain dan advantage dengan melakukan ekspor impor international trade dengan Ghana.
Nah, ini contohnya adalah kalau misalnya dilihat bahwa lebih besar semuanya, di Ghana itu menang semuanya, lebih banyak dari kokoanya pasti misalnya, dan lebih banyak di rice-nya pasti. Ini ambil contoh misalnya di Ghana itu eh, lebih sedikit, ini lebih sedikit juga. Dalam memproduksi 10 ton kokoa, dia cuma butuh, dalam 1 ton kokoa dia butuh 10 resource, kemudian 13 resource untuk rice. Dan itu lebih sedikit daripada 20, dan itu lebih sedikit sekali daripada 40. 4 kali lipat, yang ini satu setengahnya. Nah, apakah South Korea bisa melakukan? Bisa, masih bisa melakukan dengan dia itu, kalau misalnya dia tanpa melakukan trade, national trade, maka seperti ini. Kalau misalnya dia produksi dengan spesialisasi, Ghana itu cukup di kokoa karena kokoanya 4 kali lipat. Kemudian rice-nya itu dia itu produksinya adalah 3, karena dia masih lebih efisien 1,5 juga. Kemudian South Korea itu dia lebih efisien rice dibandingkan kokoa di negaranya ya, bukan dibandingkan Ghana. Nah, itu dia tetap memproduksi rice dibandingkan kokoa. Sehingga total produksinya itu adalah 15 sama 13. Nah, kalau misalnya itu melakukan trade, dia yang Ghana melakukan trade, dia kokoanya Ghana itu misalnya 4-nya masuk ke Korea, dia masuk di Korea 4 di sini, sehingga yang rice-nya Korea itu yang sebelumnya di sini misalnya dia masuk di rice-nya di Ghana, yang sebelumnya itu 3, dari dia itu masuk ke sini 4-nya, yang 10 sebelumnya South Korea rice-nya 10, dia masuk ke Ghana itu 4, berarti yang sebelumnya 3 menjadi 4, kemudian yang sini 0 menjadi 4. Artinya dengan melakukan trade itu sama diuntungkan dengan konsumsi yang sama-sama lebih banyak terhadap rice totalnya dan kokoa. Kalau misalnya sebelumnya 15, di sini 15, di sini consumption consumption after trade. Nah, ini dia ada peningkatan consumption after trade dan spesialisasi. Nah, itu yang disebut dengan comparative advantage. Jadi misalnya ambil contoh di Indonesia, produksi berasnya atau produksi sawit itu efisien, tapi mohon maaf, misalnya masih kalah dengan Malaysia. Kemudian produksi beras itu dalam 1 ton, misalnya dalam 1 ton sawit membutuhkan 1 juta. Dalam 1 ton beras membutuhkan 1,5 juta. Nah, komparatifnya berarti sawit itu lebih komparatif dibandingkan beras. Sedangkan Malaysia misalnya lebih efisiensi untuk semuanya di sawit itu produksinya dalam 1 tonnya 900.000, berarti lebih murah, lebih less production cost dibandingkan Indonesia yang 1 juta. Kemudian untuk berasnya misalnya dia itu 1 juta misalnya. Nah, nah tentu perbandingannya adalah sawit itu menjadi lebih efisien dibandingkan more kompetitif dibandingkan beras, karena dia hanya membutuhkan 1 juta, sedangkan beras 1 tonnya membutuhkan 1,5 juta, sebagai contoh ya. Ini yang kita lihat. Setelah itu baru kita simak tentang competitive nation banyak port. Belum ke competitive nation, kompetitif itu kita melihat bahwa banyak, karena dengan adanya globalisasi dan international trade, maka misalnya diambil contoh untuk di Amerika itu sendiri, di US, bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan low skill itu yang pindah dari Amerika menjadi negara-negara yang memang income-nya lebih rendah. Saya ambil contoh untuk pembuatan pesawat.
Nah, hal-hal yang mungkin bisa dilakukan dengan low skill untuk ban misalnya, untuk yang apa tidak butuh advance skill, maka dia akan pindah ke diproduksi oleh negara-negara eh, lainnya, misalnya Malaysia, Brasil, Filipina, Vietnam. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu namanya adalah yang moving low skill jobnya itu ke negara-negara yang apa namanya yang tadi seperti Amerika menjadi negara-negara yang memang low wage-nya, income-nya lebih rendah, sehingga banyak pekerjaan yang kalau fenomena ini misal banyak pekerjaan yang bisa diambil oleh negara-negara yang memang memiliki iklim tenaga kerja yang sangat profesional, kemudian investor yang dibirokratisasi, yang mudah untuk masuk seperti di China misalnya, seperti di Filipina, seperti di Vietnam, kita masih kalah, mohon maaf. Nah itu misalnya untuk komputer misalnya, pembuatan komputer untuk yang eh, high skill tentu itu jobnya masih dikuasai oleh Amerika misalnya, karena dia knowledge base. Kemudian namun untuk assembly-nya, untuk perakitannya bisa di Malaysia, karena Malaysia ini di samping memiliki low wage dibandingkan Amerika, tenaga kerjanya lebih murah, atau di China yang menguasai semuanya itu, sehingga diassembly di Malaysia atau di China. Nah, ini momentum bagi bangsa Indonesia untuk me- mengambil dari international trade itu, bergeseran dari apa tenaga kerja yang low skill itu, kenapa tidak bisa kita gitu kan. Nah, itu tentu bagaimana kita memperbaiki untuk profesional dan etos kerja kita dibandingkan negara-negara seperti Malaysia saja. Kita terus terang masih profesionalitasnya, tapi mungkin kita sekarang masih lebih lebih mampu dibandingkan yang tahun-tahun sebelumnya. Namun seandainya kita mampu untuk mengambil kesempatan itu, maka banyak perusahaan-perusahaan besar di internasional, misalnya global, punya Amerika dan lain sebagainya, itu yang masuk ke Indonesia high tech tapi untuk low skill, yang assembly, misalnya untuk assembly Tesla, misalnya Tesla car, electric car, itu kita bisa karena tentu dengan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, kemudian dengan apa namanya apa dibirokratisasi untuk investasi asing. Yang terakhir tentang nation kompetitif, yaitu punya Porter mengatakan bahwa dia melihat ada apa saja sih yang terkait dengan nation kompetitif itu, yaitu faktor endowment, yaitu tentu faktor produksi seperti skill labor itu menjadi penting, infrastruktur yang kita kembangin itu menjadi penting untuk bisa berkompetisi untuk menghasilkan more produktif, kemudian less cost yang lebih rendah dengan pembangunan infrastruktur yang sangat masif di Indonesia. Itu wow, sangat luar biasa, amazing. Tokoh-tokoh dunia mengatakan Indonesia itu bakal menjadi emerging untuk nation, dalam konteks nation di sini, karena infrastrukturnya sudah bagus. Ini faktor endowment, tapi juga demand kondisinya juga sudah bagus, karena home demand kita dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa, tentu itu market yang sangat besar. Berarti kita memiliki dua faktor yang tentu untuk nation kompetitif itu, sesuai banyak Porter itu, tinggal kita skill labor ini yang more lebih high skill misalnya. Kemudian supporting industri juga tentang related industri sama suppliernya juga, bagaimana melingkan antara supplier-supplier yang ada. Kalau misalnya kita mencoba untuk lobby-lobby di pemerintahan yang sangat luar biasa, ini untuk melobi perusahaan-perusahaan besar untuk bisa production-nya juga, production home-nya juga bisa di Indonesia, seperti Tesla, seperti Facebook, Google, dan lain sebagainya. Kemudian firm strategi, struktur, dan rivalry juga tentang di apa namanya di kondisi yang ada di dalam negeri. Nah, kalau dilihat di contohnya seperti ini. Nah, ini yang punyanya Porter tadi tentang endowment kita punya, demand kita punya, kemudian related dan supporting industrinya ini yang perlu dibangun dengan pemerintahan yang sangat luar biasa sekarang untuk
misalnya membawa pabrik vaksin yang ada tidak hanya di China, mungkin di Jerman untuk bisa atau di England, tentang AstraZeneca misalnya, atau Pfizer yang ada di Jerman, atau Sinovac yang ada kenapa tidak? Nah, kesadaran dari bangsa ini untuk melihat bahwa perusahaan-perusahaan besar yang related dan support di industri itu yang masuk ke Indonesia tentu akan berdampak kepada kemajuan. Yang itu dilakukan di China, itu dilakukan di Jepang dulu, yang itu dilakukan di Korea Selatan dulu, dan membuat negaranya maju. Kita ada sebagai bangsa dan rakyat memahami betul bahwa pentingnya untuk industri-industri itu masuk ke Indonesia, perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya untuk peningkatan eh, lapangan kerja yang terbuka lebar, tapi juga untuk economic growth, di samping juga adalah sustain dengan ikut serta dalam production untuk industri-industri yang memang itu, apalagi newly industri seperti elektrik, car, kemudian dan lain sebagainya. Makasih.